dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Mari kita sambut nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 sampai 2. Dengarlah hukum Tuhan dari titah keempat. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita sambut nyanyian dari klik nomor 310 ayat 1. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita sambut lagu pujian dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Wahyu kepada Yohanes ayat 1, Wahyu kepada Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Mari kita baca. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita sambut lagu pujian klik nomor 337 ayat 1. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat datang buat ibadah Minggu pagi di HKBP Sopo Surung. Tabiki majolo tikting barita masa di Minggu tasadarion na perjolo guarni Minggu sadarion ima Minggu kuasi mode geniti namar lapatan songon poso-poso nai baru tubuh topik tangihon hamuma asa mangulu todimuna. Dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup. Napaduahon torop ni per minggu dohot pertangyangan di minggu nasalpo. Minggu Pasca tanggal 20 bulan 4 tahun 2025 buha-buha ijuk ruas 270 halak parhalado 15 halak jumlah 230 halak. Sekolah minggu dak danak 70 halak parhalado manangguru sekolah minggu 6 halak jumlah 84 halak. Per minggu pukul 10 ruas 300 halak parhalado 10 halak jumlah 310 halak. Per minggu Paskah hari napaduahon ima hari Senin tanggal 21 bulan 4 tahun 2025 ruas 160 halak parhalado 14 halak jumlah 170 halak. Pertangyangan week na di hari Kamis tanggal 24 bulan 4 tahun 2025. Week sada 2 ruas 21 halak parhalado 6 halak jumlah 27 halak. Week 3.4 ruas 40 halak parhalado 4 halak jumlah 44 halak. Napatuluhon pertangyangan week. Pertangyangan week di hari Kamis tanggal 1 Mei 2025. Naneng roon ima di week sada 2 di bagas ni keluarga ama Mutiara Marpaung inang Boru Simamora alamat Dilongat Parageda Situel Hasi Majuntak Parjamita inang Pendeta Hutajulo. Di week 3.4 di bagas ni keluarga Nyonya Silalahi Boru Hutagalung alamat Uluboha Parageda amang Situes Kasiahaan Parjamita amang Rinaldi Situmeang. Tabwa bima bibel dohot buku edet tabe di pertanyaan ini. Napapaton PA remaja naposo bulung HKBP. PA remaja naposo dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19 WIB di Garijata. Kami menghimbau bagi semua remaja naposo agar ikut dalam kegiatan PA tersebut. Napalimahon rapot panitia pembangunan. Nah di hari Rabu tanggal 27 April 2025 nasalpo saud do di patupa rapot panitia pembangunan dohot MBO laho makatahon akan narikot di pembangunan dohot MBO alaniduk sipul tiktingon upasat kami tiki tu panitia laho makatai hasilnya rapotih. Napaunopon pesta parkeheon ina sa distrik. Di hari Minggu tanggal 10 2025 Nanaengro di Patupa Distrik do pesta parheon ina sa distrik Maringanan di HKBP Tabunan. Perlombaan na di Patupa songon rangkaian tu pesta parheoni ima na parjolo. Lomba tortor kreasi di Patupa di hari Kamis tanggal 10 Mei 2025 di HKBP Tapubolon mulai pukul 10 WIB. Ganup Resort mengutus
satu kontingen nagabe pesertani perlombani. Na paduahon lomba merangkai bunga altar di Patupa di hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di HKBP Tabunan mulai pukul 13 WIB. Gano Puria mengutus sada kontingen nagabe peserta perlombani. Marakonatu launon seksi parupuan Huria nunga para dehot tim dohot akan narikot nang disadarion Patupa bajar donasida lautu haporluan ni perlombaan dohot pestai mangido hami tu sude hita asok kap marohata lau manuhor bazari. Napapituhon tukar mimbar sa distrik Sapulsada to Bakasudutan. Hobar tu surat naung Rosian distrik Sapulsada to Bakasudutan tu sude Huria na adong di distrikon. Ima taringot tu tukar mimbar na di Patupa di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 na nengro. Alani makubasi Minggu di Huriata di hari Minggu naroon ima. Permingguan pukul 2 WIB inang Diakones Alastari Siregar Nasian HKBP Tabunan. Perminggu di pukul 10 WIB Amang Padita Hasanuddin Siregar Nasian HKBP Tiberian. Jalainang Pendeta Resort makubasi di HKBP Barwara masuk pukul sia 30 WIB. Jala Amang calon pendeta Wan April Huta Barat makubasi di HKBP Siboruon masuk pukul 10 WIB. Di minggu perpelian amplop dohita laho tuha perluan ni ulaon sosial distrik. Napawaluhon soso acara pertanggangan wek nunga di gurito di Harotas Tiktingon. Alani tabua bema amanginang gano tu pertanggangan wekta. Napasiahon ruas namar sahid. Di pangido matu sude kita asa tatangyak kon sude ruas ni Huria natongo di bagasan parsahiton. Asa tumibu nasida hipas jala boy rap marsaur do tita. Ima amang amahanes simajutak di wek sada amang tesianipar di wek 2. Napasapuluhon ucapan selamat. Ima daftar ni ruasta nama ulang tahun hatu tubuh do daftar ni ruas nama ulang tahun Pardongan Saripeon. Selamat ulang tahun diaka nama ulang tahun baik pribadi manang Pardongan Saripeon di bagasan saminggon mulai tanggal 21 sampai tanggal 27 April 2025. Di lehon Tuhanima haki pason gajang ni umur do ragam nyaka pasu-pasuna. Hatani debata diaka nama ulang tahun tersurat di pasal 37 ayat 3 sahat wae 4. Sai marhapo satu Jehovah maho jala ulahon nadinggan. Ingat toma tanoi jala reduti haburjuon. Jala halomoho Jehovah jari lehonon nama tuho pinangido ni roham. Amin. Warta keuangan nunga adong be di lembaran acara tai. Jala molutung adong akan kurang lebih di panuraton nami boy mata patikos tu tikting di minggu nanengro. Maulati mahu pasatami tu hamu amanami nanami nang pasahaton hamulateon guguat tahun dohot aka janji iman tu embio. Di hamu amanami nanami saluhutna hu pabuhami sautik tarsongo dia menghasil ni rapot nang di Patupa na di hari Rabu iman di tanggal 27 April 2025. Adapun hasil kesepakatan dalam rapat itu adalah sebagai berikut. Berdasarkan laporan keuangan Huria yang disajikan oleh Bendahara tanggal 27 April 2025, HKBP Seposurung masih punya utang sebesar 250.072.499 rupiah. Rincian utang terlampir di warta jemaat manang nungadong di tik-tik tai bodo tabereng rincian ni utang tasi 250.072.450 sia di berita acara. Berhubung utang sudah sangat mendesak untuk diselesaikan, manang dilunasi, sehingga panitia menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Nah perjolo,
menuntaskan janji iman tahun 2024 yang masih tertunggak. Alana amang masih gudang dope ruas naso pasahaton janji iman tunang tasepakati di tahun 2024. Alani harap doruhanami asa talunas sumanian janji iman na di tahun 2024. Nah paduahon memberikan janji iman tahun 2025 dengan catatan dapat dicicil per bulan atau sekaligus disetor per tahun. Nah berikutnya panitia bersama pendeta dan sintua lingkungan mendatangi ke rumah jemaat yang berkenan untuk memberikan bantuan sukarela. Jala pelaksanaan ni na naingroan non parhalado dohot amang inang pendeta mulai mai di sore hari nanti. Khusus week 2 maju parjolo bertahap matabain khususan week 2 non baru tu week berikutnya. Nah papaton menerima bantuan sukarela dari ruas maupun dari pihak lain. Semisal ada anak ruas yang sudah berhasil di perantauan. Jadi openang dota mamang harap dorohanami akai anak kota naung gudang akan naung berhasil di luat parserahani bamangido tolok kami satong nasida boy berpartisipasi lau pasi kopon bangunan negari Jataun. Nah berikutnya sumber dana lainnya yang tidak mengikat boy dari sumber-sumber dia peta harap podo nasifat nadang mengikat. Nah berikutnya bagi yang memberikan sumbangan akan diberikan piagam berupa ucapan terima kasih siang gereja. Dua Romawi, untuk kelanjutan pembangunan gereja, panitia telah melakukan inventarisasi dan evaluasi gedung gereja secara menyeluruh, di mana masih banyak item-item pekerjaan yang masih harus dikerjakan, sebagaimana yang sudah kita lihat bersama. Tabereng manuaing baik di lantai sada, baik di lantai 2, baik bangunai atap dope, masih gudang dope si benahatta. Namun panitia lebih memprioritaskan penutupan palas-palas di bagian belakang, menghindari rembesan air di saat musim hujan. Diperkirakan biaya yang dibutuhkan berkisar kurang lebih 10 juta. Imana di sebulan pudi nadong palas-palasian ngote bukan yang palas-palasi, ada yang sikop selesai dope. Jadi kita masih membutuhkan anggaran khusus untuk itu 10 juta. Nah berikutnya rencana MBO Manang Mamiako Batojahan tahun 2026. Berdasarkan pengamatan panitia pembangunan, beberapa hal yang dapat kami sampaikan antara lain. Nah perjolo, keputusan rapat telah disepakati rencana pelaksanaan MBO akan ditunda hingga tahun yang tidak dapat ditentukan. Mulubui tahun 2026 dengan alai meletuk subuh di tahun 2026 alani kebutuhan dana nama sebalgado pe kita akan kaji bersama nanti kapan kita lakukan MBO. Jadi tetap do tarencanahon MBO ada yang buta pasti do penggo di tahun 2026 alani kebutuhan nama sebalgado pe di gereja tahun. Alani tunggu mos pangidon nami asara pak mahita memikiri kelanjutan di pembangunan di gereja tahun. Fokus di tahun 2025 ini dan tahun depan untuk membayar utang dan merampungkan pembangunan yang masih menggantung di sana sini. Janakin di nang informasi kami amanginang 250 juta kurang lebih. Indo-pe utak tak. Alai lapasikop pembangunan tahun ya masih banyak yang dibutuhkan. Kalau mau bayar utang do penak isi 250. Jadi melengkapi haporluan negara Jataun ya masih butuh dana lagi ya mungkin sekitar 250 juta na itu kurang. Mulai tahun 2026 janji iman akan ditiadakan dan digantikan dengan uang pembangunan. Seperti apa teknisnya akan dibahas pada rapat huria di akhir tahun 2025 ini atau paling lambat di awal tahun 2026 yang akan datang. Artinya di tahun 2026 non dan janji iman begwarna alai semacam uang pembangunan atau iuran pembangunan sian masing-masing ruas lapasi kopon kebutuhan di gereja tahun. Songon ini memang do taminang nabui hupatora kami songon informasi hasil rapat nami dari tanggal 27
April na salpo Tuhan tama totong nama dongan hita molo tu ngadong akan hurang lebih dia akan ho pasatami informasi boido hita romar panukun tu parkalado manang tu panitia pembangunan mauliate ma di hita saluhutna Tuhan tama totong nama dongan hita shalom. Mari kita sambut pujian dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 sampai selesai sambil mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita sudena. Bapak Ibu remaja Naposo Bulung, siapa tahu kita belum bersalam-salaman dengan yang di kiri dan kanan, marilah dulu kita menyalam yang di kiri dan kanan dan katakan selamat hari Minggu. Dan berikanlah senyum Pepsodent. Ala biasa mulai nakingan ngasong nasib dangi, jadi agak tegang bohion, jadi agak songon na relax sawatik. Amanami inanami remaja Naposo Bulung, firman Tuhan yang menyapa hidup kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-55 dimulai ayat pertama sampai ayat yang kelima. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dengarkanlah, saya akan membacakannya untuk kita. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Amang inang remaja Naposo Bulung, hari ini saya mengambil judul untuk khotbah ini, yaitu Today is Hearing Day. Today is Hearing Day. Hari ini adalah hari mendengarkan. Mengapa? Karena Tuhan yang memintanya. Telah kita baca tadi beberapa kali disebutkan mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Allah mengatakan, dengarkanlah aku, sendengkanlah telingamu, dengarkanlah. Oleh karena itu, seperti gambar yang di slide yang kita lihat, ada memberikan telinga, maka hari ini yang membuka WA, yang membuka Facebook, yang membuka Instagram, yang membuka medsos, yang lain tolong tutup segera. Yang sedang memfoto-foto sedang ibadah dan membuat status, segeralah matikan. Terkadang kalau kita perhatikan sekarang ini, di dalam ibadah orang lebih sibuk membuat foto-foto, lalu membuat statusnya. Tidak ada lagi hati dan pikirannya untuk ibadah. Beribadah, memberikan hati dan pikiran kepada Allah. Karena apa? Sibuk bermedsos, sibuk mengunggah foto-foto ini ke media sosial. Tetapi hari ini, tolong semua itu matikan, dan hari ini, because today is hearing day. Kalau saya mengatakan because today is, mari kita jawab hearing day. Boleh? Boleh? Baik. Because today is hearing day. Hari ini adalah hari mendengarkan.
Kita jadi teringat nyanyian sekolah minggu, hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di sorga. Mari kita nyanyikan sekali. Hati-hati gunakan telingamu, 2 ya. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Berarti kita semua tahu lagu itu. Amang Inang, mari kita hati-hati menggunakan telinga kita. Karena telinga ini banyak sekali bisikan. Saudara-saudara, apa yang membuat telinga kita bisa tidak mendengar? Apa yang membuat telinga kita terganggu untuk mendengar? Mungkin saja yang pertama adalah telinga kita mengalami gangguan atau sakit. Kalau kita mengalami gangguan pendengaran, maka lindungilah telinga kita. Yang pertama dari suara yang keras. Karena suara yang keras akan memekakkan telinga. Oleh karena itu mari kita lindungi telinga kita. Dan kalau dia mengalami gangguan, mari kita segera konsultasi dengan dokter. Jika kita menggunakan handphone, mari kita dengarkan musik dengan volume 50 sampai 60%. Jangan sampai volumenya di batas maksimum karena bisa melukai telinga kita juga. Selain itu, yang membuat telinga kita tidak mendengar adalah perhatian kita teralihkan. Perhatian kita teralihkan. Anak yang sudah fokus ke gadget tidak lagi mendengar panggilan ibunya yang sudah berulang-ulang. Karena apa? Perhatiannya sudah fokus ke gadget. Oleh karena itu sama seperti kita yang hadir di sini, tadi saya sudah katakan, konsentrasilah kepada ibadah. Konsentrasilah kepada firman Allah. Jangan konsentrasi ke status di media sosial. Mari kita ingat, Amang Inang Remaja Naposo Bulung, Yesus menggambarkan 4 jenis tanah untuk mengatakan kepada kita bagaimana sikap kita tentang mendengar firman Allah ini. Ada 4 jenis tanah, yaitu yang pertama tanah di pinggir jalan, yang kedua tanah berbatu, yang ketiga tanah yang bersemak-semak, dan yang keempat adalah tanah yang baik. Yang 1, 2, dan 3 itu tidak baik. Menyangkut telinga, bagaimana kita mendengar firman Allah. Dan saya sangat berharap setiap kita yang hadir di sini akan menjadi bagian dari tanah yang keempat, yaitu tanah yang baik. Mendengar firman dan menyimpan di dalam hati. Songon si Maria di peop do hatai jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Itulah makna daripada disimpan dalam hati, artinya di pahusor-husor di bagasan rohana. Molo didok di pahusor-husor di bagasan rohana, gambarannya adalah seperti binatang memamah biak. Misalnya kerbau atau lembu, yang sepanjang hari mereka makan rumput. Tapi ketika malam hari mereka beristirahat, lalu mengeluarkan rumput-rumput yang sudah dimakan, lalu sambil istirahat mereka akan mengunyah terus rumput itu sampai lembut, lalu sesudah lembut mereka akan memasukkan ke dalam tubuh. Seperti itulah yang dimaksud di dalam di pahusor-husor di bagasan rohana. Hata di debata tapa husor-husor. Atau gambarannya adalah seperti seorang ibu yang sedang menata ruang di rumahnya. Dilihatnya kursi itu tidak cocok, dipindahkannya ke sana.
Dilihatnya misalnya lemari itu tidak cocok, dipindahkannya ke sana. Lalu sesudah semua dia lihat sudah pas dengan posisinya masing-masing, lalu dia tenang. Seperti itulah gambaran dari menyimpan firman Allah di dalam hati, di pahusor-husor, di bagasan rohana. Amanami inanami, kata dengarkanlah. Kata dengarkanlah dalam teks aslinya adalah sama. Sama memiliki arti mendengar, menyimak, menaati, mematuhi. Artinya kata ini lebih dari sekedar tindakan mendengar, tetapi juga mencakup pemahaman, perhatian, tanggapan yang tepat, yaitu kepatuhan. Sama, yaitu tidak hanya sekedar tindakan mendengar, tetapi mencakup pemahaman, perhatian, tanggapan yang tepat, yaitu kepatuhan. Jadi mendengar berhubungan langsung dengan masalah kepatuhan atau ketaatan. Dalam konteks Alkitab, sama sering digunakan untuk menggambarkan tindakan mendengarkan suara atau perintah atau firman Allah dan menuntut adanya kepatuhan atau ketaatan sebagai tanggapan atas apa yang didengar. Jadi firman Allah itu ada tuntutan. Firman Allah atau perintah Allah menuntut kepatuhan dari kita orang-orang yang percaya kepada Allah. Oleh karena itu ada istilah yang selalu mengatakan, aku dengar, aku taat. Aku dengar, aku taat. Aku dengar, aku taat kepada perintah atau firman Allah. Saudara-saudara, sungguh menarik ketika ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata mendengar atau hearing mempunyai hubungan dengan masalah kesehatan dan juga hidup. Mari kita sama-sama dulu membaca ayat 2 dan ayat 3. Mari kita sama-sama membaca ayat 2 dan ayat 3, 2 ya. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sungguh, bagaimana mungkin ada hubungan antara mendengar dengan masalah kenyang dan sehat dan juga masalah hidup? Bagaimana mendengar mempunyai hubungan dengan masalah kesehatan dan hidup? Di ayat 2 tadi telah dikatakan, dengarkanlah. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Manusia sekarang sibuk mencari makanan yang organik. Karena menurut kita yang hidup sekarang bahwa makanan organik dipercayai sebagai makanan yang sehat. Tetapi sekarang firman Allah justru menunjukkan kepada kita makanan kita yang baik. Apa itu? Kalau dikatakan dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Berarti makanan yang baik itu adalah firman.
Makanan yang baik itu adalah firman Allah. Dan dikatakan di ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Betapa firman itu adalah kehidupan. Oleh karena itu kita menjadi teringat dengan apa yang disampaikan Yesus dalam Matius 4 ayat 4. Ketika masa pencobaan, Matius 4 ayat 4, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu dalam hal ini Yesus menekankan tentang berkuasanya firman. Bahwa firmanlah yang menjadikan segala sesuatu, bahkan makanan yang dimakan manusia secara alami, yaitu roti, yaitu nasi, yaitu buah-buahan, yaitu sayur-sayuran. Bahwa firman Allah lah yang menjadikan semua itu. Dan firman itu tetap berkuasa memberi hidup kepada siapapun yang Allah kehendaki, terlepas dari ada tidaknya roti itu. Mengenai firman, Amang Inang berbicara tentang firman. Itulah sebabnya Martin Luther berkata bahwa bahwa dalam ibadah firmanlah yang menjadi inti. Firmanlah yang menempati posisi tertinggi. Itulah sebabnya Amang Inang langgatan perjamitaan atau mimbar untuk khotbah lebih tinggi dari yang lain. Bolehkah kita lihat atau perhatikan gereja-gereja yang ada di sekitar kita selain HKBP? Kalau misalnya kita gereja di karismatik atau gereja di metodis atau gereja yang lain yang tidak Lutheran, maka bisa kita lihat perbedaannya. Gereja-gereja Lutheran secara khusus HKBP dan yang sealiran dengan itu, maka langgatan perjamitaan lebih tinggi dari yang lain. Dari tikting, dari altar, mimbar khotbah lebih tinggi. Mengapa dan dari mana ini semua berasal? Itu semua berasal dari zaman reformasi. Dari Martin Luther. Karena Luther menekankan firmanlah menempati posisi tertinggi. Firman itulah yang menjadi kehidupan kita. Sebab tanpa firman agenda tidak ada. Untuk apa agenda? Kalau tidak ada firman. Karena sejak awal firmanlah yang mendasari segala kehidupan. Firman memelihara hidup orang percaya. Itulah sebabnya menyangkut manna, yaitu roti surgawi yang memelihara hidup bangsa Israel selama di padang gurun. Dikatakan demikian mengenai manna. Manna itu diubah agar anak-anak-Mu ya Tuhan yang Engkau kasihi dapat mengetahui bahwa bukan buah-buahan yang tumbuh yang memelihara manusia, tetapi firman-Mu yang memelihara mereka yang menaruh kepercayaannya kepadamu. Bolehkah kita semua membaca yang ada di slide? Terlihat kita kah? Marilah kita sama-sama membacanya. 2 ya. Manna itu diubah agar anak-anak-Mu ya Tuhan yang Engkau kasihi dapat mengetahui bahwa bukan buah-buahan yang tumbuh yang memelihara manusia, tetapi firman-Mu yang memelihara mereka yang menaruh kepercayaannya kepada-Mu. Oleh karena itu, pertanyaan yang selanjutnya adalah, siapa Dia yang memanggil itu? Siapa Dia Allah itu
yang memanggil kita untuk mendengarnya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Adong dohita nuaingon yang mendengar Allah memanggil nama kita. Adong do? Adong do? Adong? Berarti nama ate nama. Alanat ketaro kan ayat diga do jauh ni Tuhan yau kan ini hita do. Berarti kalau kita sudah dipanggil itu berarti mati nama hita. Radedo hita? Radedo? Bagaimana remaja? Apakah engkau sudah ready? Sudah siap ketika Allah memanggil namamu? Tidak? Tapi kau nyanyikan, dengar dia panggil nama saya. Atau nyanyian sekolah minggu, Tuhan memanggil namamu. Oh akta, misalnya. HP Rosyak Tamangalusi, ku jawab ya, indah. Jadi HP menuang boleh sukun, sudah ready? Tidak. Holan dikait tentu kematian. Sudah do pitor, daun bah, haberata do piau, molo pitor di jauh nuang. Nah oleh karena itu amang inang pertanyaannya adalah, siapakah dia Allah itu yang memanggil kita untuk mendengarnya? Kalau kita baca ayat 5, di ayat 5 dikatakan sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu. Amang inang kata Tuhan, di mana penulisan kata Tuhan ini semuanya huruf besar. Terjemahan aslinya adalah Yahweh. Yahweh adalah Tuhan yang disampaikan Musa kepada orang Israel ketika membawa pembebasan. Daboy do taida di Bibel tei atau di Alkitab kita, penulisan kata Tuhan ada dua. Satu semuanya huruf besar, satu lagi hanya T yang huruf besar. Oleh karena itu, kata Tuhan dengan huruf besar semua itu adalah Yahweh. Yahweh adalah Allah yang disampaikan, yang diperkenalkan Musa kepada orang Israel ketika membawa pembebasan. Dia adalah Tuhan yang memberikan titahnya melalui Musa dan supaya kita hanya menyembahnya. Dia adalah Allah yang tertinggi. Dialah Allah satu-satunya. Kalau dikatakan dia adalah Allah yang tertinggi, emangnya ada inang pendeta Allah-Allah yang lain? Ada. Dan itu realita. Ada ilah-ilah yang lain. Ada Allah-Allah yang lain. Itulah sebabnya Yahweh mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padaku Allah yang lain. Itu berarti adalah realita, adalah fakta, adalah kenyataan kalau ada ilah-ilah yang lain. Dari mana inang pendeta? Kalau dikatakan Allah, kalau dialah satu-satunya. Mengapa kalau kita misalnya sakit, tidak bisa lagi ke dokter, tidak bisa lagi ke sana, buktinya kita pergi ke dukun? Berarti ada ilah-ilah lain. Tetapi Allah meminta, dialah satu-satunya Allah. Dan disambung dengan kata, oleh karena Tuhan Allahmu. Allahmu Elohim. Tetapi Elohim itu adalah Allah manusia secara umum. Namun diganti menjadi Allahmu, yaitu Eloheka. Allahmu. Itu berarti Allah berkenan menjadi Allah kita secara pribadi, tetapi tetap di dalam komunitas. Allahku tetapi di dalam persekutuan. Yahweh, Tuhan yang menjadi Allah kita itu kini menyinggung kembali tentang perjanjian.
Mari kita ingat amang-inang bahwa orang Israel telah berjanji, untuk menjadikan Yahweh, Tuhan dengan huruf besar semua, sebagai satu-satunya Tuhan mereka. Yosua 24. Dan kita semua setiap hari Minggu juga diingatkan kembali akan titah-titah itu yang dibacakan oleh para genda. Itulah sebabnya kita tidak boleh sepele dengan firman atau titah-titah yang disampaikan, karena itu menyangkut perjanjian juga. Yosua 24 mengingatkan kita bahwa Israel, orang percaya, bangsa Tuhan itu, umat pilihan Allah itu telah berjanji untuk menjadikan Yahweh sebagai Tuhan mereka satu-satunya. Nanti kita boleh cek di rumah, Yosua 24. Dan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, perjanjian itu dibaharui kembali. Darah Kristus membaharui janji di mana kita menjadi orang-orang yang baru karena penyucian darah melalui darah Kristus. Kita menjadi seperti bayi yang harus melekat kepada susu yang murni agar tetap hidup. Seperti itulah kita orang-orang yang percaya harus melekat dengan firman Allah agar kita tetap hidup meskipun kita telah mati. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Karena Kristus adalah firman yang telah menjadi daging. Amang-inang menyangkut perjanjian. Kini kita diingatkan kembali bahwa kita juga mempunyai janji dengan Tuhan. Mana janjinya? Yang pertama, janji baptisan, di mana semua orang tua berjanji akan setia mendidik anak-anaknya dalam firman. Mari kita evaluasi orang tua, apakah kita sudah menunaikan janji kita. Yang kedua adalah janji naik sidi. Kita semua yang sudah naik sidi berjanji menjadi murid yang setia. Yang ketiga adalah janji pernikahan, bahwa kita berjanji akan menjadi pasangan yang setia dan baik, dan tidak akan meninggalkan pasangan kita kalau kelemahannya ada. Ini begitu istrinya nggak mau bikin kopinya, ditinggalkan, cari wanita yang lain. Nggak mau bangun jam 5 pagi, datang suaminya, ditinggalkan istrinya, cari wanita yang lain. Padahal ketika di hadapan pendeta, apakah kau mau? Ya, saya mau. Turatobdo, alai aka janji-janji dang diingot. Nuaing aka amang-inang, apalagi kita yang keluarga-keluarga muda, mari kita berkaca kepada orang tua kita yang sudah tua itu, yang tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Kita keluarga muda baru 3 bulan sudah minta cerai. Kelemahan suami istri tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dipikul salib di dalam rumah tangga. Yang keempat, janji ketika diangkat menjadi sintua, bahwa akan melaksanakan tugas hasituaon dengan taat. Yang kelima, janji pendeta, bahwa sebagai pendeta akan setia dalam pengajaran firman, ringgas marjamita, jala menggembalakan akar ruas, martangiang. Yang keenam, janji ketika menerima jabatan, bahwa akan melaksanakan jabatan untuk kepentingan orang banyak, karena kita bersumpah. Sumpah ketika kita menerima jabatan kita. Oleh karena itu, today is hearing day. Kita diingatkan kembali akan perjanjian Allah dan akan juga perjanjian-perjanjian yang sudah kita tunduk kepada perjanjian itu. Today is hearing day. Kembalilah kepada perjanjian itu, yaitu janji kehidupan dari Allah. Amin. Kita berdoa.
Kami memohon, tolong kami ya Tuhan, agar janji itu kembali kami ingat. Di dalam setiap kehidupan kami ini, kami sudah berjanji bahwa janji Allah jauh lebih mulia, dan janji Allah adalah janji kehidupan. Dan melalui darah Kristus kami sudah diperbaharui. Perjanjian itu sudah dibaharui, dan kini kami menjadi manusia yang baru oleh karena penyucian melalui darah Putramu Yesus Kristus. Tolong kami ya Tuhan, agar kami juga mengingat akan janji-janji yang sudah kami iakan ketika kami datang ke gereja membawa anak-anak untuk dibaptis, bahkan naik sidi, bahkan ketika sudah menikah, bahkan ketika kami diberi wewenang atau jabatan. Tolonglah kami Tuhan, sebagaimana Engkau yang setia kepada janji-janji-Mu. Tolonglah kami juga agar menjadi taat dan setia. Demi Kristus kami memohon. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
undang berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.